sekarang kita udah nyampe di Pondok Pesantren Pagelaran 3. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita mau mencari informasi mengenai sejarah dan berkembangnya pesantren Pagelaran 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan rekan saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Khotim Mu'minin, satu anak dari Kiai Haji Muhyiddin. Nah, mau bertanya kepada Naki tentang sejarah ya, gimana? Atau secara garis besarnya aja? Jadi sejarah pesantren Pagelaran. Jadi kalau sejarah pesantren Pagelaran itu tidak untuk mengetahui sejarah secara detail, itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah pendirinya sendiri. Jadi pendiri pesantren Pagelaran itu adalah Kiai Haji Muhyiddin almarhum. Nah, beliau itu dilahirkan di Kampung Dungus Cili, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Sekarang namanya Kabupaten Garut. Waktu zaman dulu, waktu dia lahir, Kabupaten Limangan namanya. Waktu itu belum ada Kabupaten Garut. Nah, dia lahirkan pada tahun sekitar 1879 lah, kurang lebih sekitar waktu 4 atau 5 tahun sebelum meletusnya Gunung Krakatau. Itu yang jadi patokan itu adalah meletusnya Gunung Krakatau, karena dia itu bilang bahwa ketika Gunung Krakatau meletus, dia itu sudah bisa diajak oleh apa ya, oleh Badega ya, oleh pembantu orang tuanya menggembala domba. Dia tahuin seperti itu. Nah, dia itu sejak kecil sudah sudah sangat rajin pergi ke masjid. Catatannya itu, waktu zaman dulu mah agama itu belum banyak diresapi lah oleh masyarakat. Jadi kalau ada anak rajin ke masjid itu zaman dulu masih aneh gitu. Nah, tapi dia sudah rajin ke masjid. Nah, kemudian ketika umur 6 tahun dia udah pergi pesantren. Umur 6 tahun. Jadi kalau orang tuanya, kalau ayahnya menghendaki dia itu sekolah, karena ayahnya adalah seorang lurah, dia itu ingin anaknya sekolah, tapi dia milih pesantren. Dia pesantren di Karangpawitan, di pesantrennya Kiai Haji Abdul Hamid. Dia pesantren di situ cukup lama ya, sampai dari mulai usia SD gitu ya, sampai dewasa, sampai balik ya, mungkin sekitar umur berapa ya, 15 tahun di situ. Nah, ketika sudah lama di situ, Kiai Abdul Hamid itu sudah sudah tidak lagi punya ilmu yang akan diberikan, disuruhnya melanjutkan menimba ilmunya di sebuah pesantren di Cianjur. Ya, tempat dulu Kiai Abdul Hamid belajar. Nah, kemudian pergi ke sana pesantren di situ entah berapa lama, sehingga aja kemarin sudah itu di sana banyak menimba ilmu. Kembali lagi ke Garut. Nah, di Garut dia itu kembali, kemudian oleh Kiai Abdul Hamid itu dinikahkan sama putrinya namanya Siti Quraisy. Diberikan dengan Siti Quraisy. Di Sumedang ya, ada bupati, waktu itu dipimpin oleh seorang bupati.
bupatinya itu namanya Raden Arya Suryaatmaja. Nah, Bupati Sumedang ini dia orang yang cinta pada agama, kepada Islam. Dia itu ingin agar di Sumedang itu orang-orang mengamalkan ajaran Islam. Tapi masyarakatnya masih kebanyakan masih sangat awam, dan di sana itu tidak ada ulama yang mumpuni. Makanya dia itu ketika ketemu sama rekannya Bupati Garut pada waktu Bupati Wiratanudatar. Waktu itu masih Bupati Limbangan ya. Namanya belum Garut waktu. Namanya masih Bupati Limbangan. Jadi ini minta tolong agar dikirim dari sana itu, dari Garut itu seorang yang berilmu, orang yang punya ilmu yang cukup, kemudian mempunyai semangat yang kuat untuk berdakwah. Ya. Nah, kemudian para bupati itu, Pak Bupati Warudatar itu bermusyawarah dengan para alim ulama di Garut. Akhirnya para alim ulama itu sepakat untuk mengirim tadi Kiai Sukaiji. Jadi nanti gini, Kiai Muhyiddin itu terlahir atas namanya Sukaiji. Jadi waktu itu namanya belum Muhyiddin, masih Sukaiji. Nah, jadi para kiai itu sepakat untuk mengirim Sukaiji sebagai duta keagamaan Kabupaten Limbangan di Sumedang. Nah, oleh Bupati Sumedang dibangunkan pesantren di Cimalaka. Sampai sekarang kampus pesantrennya sudah tidak ada, hanya tinggal ada masjid, ada madrasah. Tapi kampungnya menjadi kampung pesantren. Sekarang namanya kampung pesantren aja resmi, sebagai dusun pesantren di situ. Nah, di sanalah dia mengajarkan ilmunya. Jadi masyarakat datang menimba ilmu dari Sumedang dan sekitarnya. Belasan tahun di situ, sehingga menghasilkan banyak ulama lah. Banyak ulama-ulama Sumedang itu memulai hasil didikan beliau. Sampai sekarang juga keturunan dari para ulama-ulama itu masih bersebar. Sumber sumber ulama-ulama di Sumedang itu ya dari pesantren Cimalaka.